Halo semuanya teman-teman. Halo, 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 Selamat malam guys. malam, 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 malam. hari ini kita akan menjelaskan sharing-sharing yang udah kita pelajari dan yang sudah kita ringkas. Yang pertama ada e-business, pengertiannya. E-business adalah praktik menjalankan dan mengelola bisnis secara online melalui internet. Ini mencangkup berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pembelian dan penjualan produk dan layanan, pemasaran, layanan pelanggan, hingga kolaborasi dengan mitra bisnis. lalu ada e-bisnis. Bukan hanya tentang memiliki toko online, tapi juga tentang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional bisnis. Komponen utama e-bisnis itu ada e-commerce. Itu adalah bagian dari e-bisnis yang fokus terhadap transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Contohnya toko online, marketplace, dan platform lelang online. Lalu ada CRM. Em, CRM juga membantu bisnis mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak data pelanggan, dan meningkatkan layanan pelanggan. SCM, Supply Chain Management, melibatkan pengelolaan rantai pasokan secara online, mulai dari pengadaan bahan baku produksi hingga distribusi produk ke pelanggan. Lalu juga ada satu lagi, ERP, Enterprise Resource Planning. Itu mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan inventaris ke dalam suatu platform terpusat. Lalu di sini ada pemasaran digital. Nah, pemasaran digital ini mencakup berbagai teknik pemasaran online seperti SEO, Search Engine Optimization, email marketing untuk menjangkau pelanggan secara online. Manfaat e-bisnis, jangkauan pasar lebih luas. E-bisnis juga memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia, tidak terbatas oleh berbagai geografis. Lalu ada efisiensi biaya. E-bisnis dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik, dan biaya pemasaran tradisional. Fleksibilitas dan kenyamanan. Pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja, dan bisnis dapat beroperasi 24 per 7 jam. 24 jam per 7. Persona, personalisasi, personalisasi e-bisnis memungkinkan bisnis mengumpulkan data pelanggan dan memberikan pengalaman yang dioperasionalisasi. Peningkatan layanan pelanggan. Dengan adanya CRM dan fitur layanan pelanggan online, maka pelayanan dapat lebih baik. Oke, saya akan membahas tentang tantangan e-bisnis. Yang pertama ada keamanan. Keamanan data dan transaksi online menjadi perhatian utama dalam e-bisnis. Lalu ada persaingan yang ketat. Persaingan di pasar online sangat ketat sehingga bisnis perlu memiliki strategi yang kuat untuk memenangkan persaingan. Lalu ada logistik. Pengiriman dan pengelolaan inventaris dapat menjadi tantangan, terutama bagi bisnis dengan volume penjualan yang tinggi. Lalu ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang sangat cepat mengharuskan pelaku e-bisnis untuk terus memperbaharui pengetahuannya. Selanjutnya tentang tren e-bisnis masa kini. Mobile commerce atau e-commerce. Semakin banyak orang berbelanja melalui perangkat seluler, sehingga e-commerce menjadi sangat penting. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, ML. AI dan ML digunakan untuk personalisasi, analisis data, dan otomatisasi proses bisnis. Lalu ada social commerce, penjualan produk langsung melalui platform media sosial. Lalu ada keberlanjutan. Konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan, sehingga bisnis e-bisnis perlu mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya di sini bisnis telah mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Namun, bisnis juga perlu mengatasi tantangan yang terkait dengan keamanan, persaingan, perubahan, dan teknologi. Oke, lanjut. Kita udah sering dengar tentang e-commerce, tapi nggak tahu artinya tuh apa. Jadi pengertian e-commerce.
atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pembelian dan penjualan produk fisik dan digital, hingga layanan online seperti perbankan dan pemesanan tiket. Jenis-jenis e-commerce dapat diklasifikasikan berdasarkan model bisnisnya, yaitu business to customer, B2C, atau yang sering kita dengar B2C itu. Ini adalah model e-commerce yang paling umum, di mana bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen individu. Contohnya adalah toko online, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dan B2B, atau kita bisa sebut juga sebagai business to business. Dalam model ini, bisnis menjual produk atau layanan kepada bisnis lainnya, contohnya seperti platform e-commerce yang menjual bahan baku atau peralatan industri. Lalu ada C2C atau consumer to consumer. Ini adalah model di mana konsumen menjual produk atau layanan kepada konsumen lain. Contohnya adalah platform seperti OLX dan forum jual beli online. Terus ada C2B, consumer to business. Dalam model ini, konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya adalah platform di mana freelancer menawarkan layanan mereka kepada perusahaan. Lalu ada government to consumer, transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada konsumen seperti pembayaran pajak secara online. Lalu ada government to business, transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Lalu di sini ada komponen utama e-commerce. Yang pertama toko online. Toko ini adalah platform tempat bisnis menampilkan dan menjual produk layanan mereka. Yang kedua ada keranjang belanja. Ini adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk menambahkan produk ke daftar belanja mereka sebelum melakukan pembelian. Lalu yang ketiga ada gerbang pembayaran. Ini adalah sistem yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran online dengan aman. Sistem manajemen inventaris. Sistem ini yang membantu bisnis melacak dan mengelola stok produk mereka. Lalu ada sistem logistik. Sistem yang mengatur pengiriman produk ke pelanggan. Lalu sistem CRM atau Customer Relationship Management, sistem untuk mengelola hubungan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Setelah membahas tentang komponen dan jenis e-commerce, lalu akan membahas tentang manfaat e-commerce. Kemudahan dan kenyamanan. Pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Lalu ada pilihan yang lebih luas. Pelanggan dapat mengakses berbagai macam produk dan layanan dari seluruh dunia. Harga yang lebih kompetitif. Persaingan online seringkali menghasilkan harga yang lebih rendah. Jangkauan pasar yang lebih luas. Bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Efisiensi biaya. E-commerce dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik. Tantangan e-commerce. Keamanan data dan transaksi online menjadi perhatian utama. Persaingan yang ketat. Persaingan di pasar online sangatlah ketat. Lalu ada logistik. Pengiriman dan pengelolaan inventaris dapat menjadi tantangan. Yang terakhir ada kepercayaan pelanggan. Membangun kepercayaan pelanggan di dunia maya bisa menjadi tantangan tersendiri. Setelah itu, ada tren-tren dari e-commerce masa kini, yaitu mobile commerce atau m-commerce, yaitu semakin banyak yang belanja melewati HP, perangkat seluler. Lalu ada social commerce, yaitu penjualan produk langsung melalui platform media sosial. Lalu ada personalisasi, penggunaan data untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Lalu ada juga kecerdasan AI, penggunaan AI dalam berbentuk produk layanan pelanggan dan deteksi penipuan. E-commerce juga berkembang pesat dalam bisnis. Perlu beradaptasi dengan tren baru untuk tetap kompetitif. Isu etika dan hukum dalam bisnis merupakan dua sisi mata uang yang sama pentingnya dalam menjalankan sebuah perusahaan. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi reputasi, keberlanjutan, serta kesuksesan jangka panjang sebuah bisnis. Isu etika dalam bisnis. Etika berbisnis berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai yang memadu perilaku perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
Ini mencakup bagaimana perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat yang luas pastinya. Beberapa isu etika yang sering muncul dalam bisnis antara lain konflik kepentingan. Situasi di mana kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Contohnya, seorang manajer menerima suap dari pemasok untuk memenangkan kontrak. Dan ada juga praktik pemasaran yang menyesatkan. Penggunaan iklan atau promosi yang tidak jujur atau manipulatif untuk menarik pelanggan. Ini dapat merusak kepercayaan konsumen dan merugikan reputasi perusahaan. Lalu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup praktik-praktik seperti mengurangi emisi karbon, mendukung komunitas lokal, dan memastikan kondisi kerja yang adil. Lalu ada korupsi dan penyuapan. Praktik-praktik ilegal yang merusak integritas bisnis dan merugikan perekonomian. Isu hukum dalam bisnis. Isu hukum berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, persaingan, dan perlindungan konsumen. Beberapa isu hukum tersebut yang sering dihadapi perusahaan antara lain ketenagakerjaan. Perusahaan harus mematuhi undang-undang yang mengatur upah minimum, jam kerja, keselamatan kerja, dan hak-hak karyawan. Lalu di lingkungan, perusahaan yang harus mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, emisi, polusi, dan perlindungan sumber daya alam. Juga ada persaingan. Perusahaan harus menghindari praktik-praktik anti persaingan seperti monopoli, kartel, dan penetapan harga yang tidak adil. Ada juga perlindungan konsumen. Perusahaan juga harus memastikan bahwa produk layanan mereka aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu saya akan membahas hak kekayaan intelektual atau yang bisa juga disebut haki. Menghormati hak cipta, hak merek, dan hak paten. Pentingnya etika kepatuhan hukum. Mengintegrasikan etika dan kepatuhan hukum ke dalam budaya perusahaan sangat penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Yang pertama, perusahaan perlu mengembangkan kode etik yang jelas, memberikan pelatihan etika kepada karyawan, menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, proaktif dalam memantau perubahan peraturan dengan mengunjung tingkat etika dan mematuhi hukum. Perusahaan dapat juga membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi resiko hukum dan finansial, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, isu etika dan hukum menjadi semakin kompleks. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Terima kasih. Terima Mohon maaf kasih. jika kata